Masih dia nggak ada podcast terkece planet bumi. Gitu, Raf. Slogan gue. Slogan. Geng, kita hari ini dengan Rafli. Wah, Rafli ini beatboxer, geng. Ya, beatboxer ini juara Asia ya. Alhamdulillah. Lalu lu cerita sih, Raf, lu mengawali karir lu di dunia beatbox kan ini kayak tabu gitu sih buat anak-anak. Bener gak sih? Bener Bang. Iya dong. Lu mutusin lu jadi beatboxer tuh kapan? Apa gak sengaja sebenarnya? Ya gak sengaja sih. Awalnya pasti gak sengaja ya. Awalnya dari ini bang, main warnet. Serius. Gue jadi nge-beatbox awal tuh dari SMP. Kan lagi zamannya main PB tuh. Nah, point blank. Setelan 2 jam, goceng. Iya, goceng. Oke. Jadi kalau di warnet tuh kalau udah sisa 20 menit atau 10 menit kan ada tanda tuh. Nah dari admin ya. Tradisi anak warnet tuh, PB kalau udah 20 menit setel YouTube. Iya. Tradisinya kan. Nah kebetulan gue tuh emang sering tuh kayak setel YouTube kan kalau abis 20 menit. Tiba-tiba kalau di monitor tuh kan di belah kanannya ada rekomendasi video selanjutnya tuh. Iya. Ada muncul beatbox namanya, kalau nggak salah Felix Jenger. Oke. Jadi dia itu. Sorry gue nggak tahu nih Felix Jenger ini Indonesia atau luar? Luar dari Jerman. Finlandia. Oke. Jadi pas gue lihat, wah asik banget nih kan. Iya. Tertarik gue. Nah gue coba tuh. Belajar. Lu belajar juga di YouTube? Di YouTube juga. Kebetulan emang udah ada yang ngasih tutorial tuh. Indra Ajis bang. Oh Indra Ajis itu vokal director lu? Tapi pas itu dia juga bagian dari Indo Beatbox. Ternyata gue baru tahu. Gitu. Jadi Indo Beatbox tuh kayak ibunya beatbox di Indonesia gitu bang. Nah dia bagian dari itu. Okay. Dan dia juga kebetulannya ngasih tutorialnya itu jelas dan full gitu bang. Iya. Jadi dia bertahap ngasih tutorialnya sampai 10 biji 10 gitu. Ya. 10 step. 10 biji gak? 10 biji. Mohon maaf. Biji apa ini? Jadi 10 step kan. Alhamdulillahnya juga nih bang. Jadi gue nih, sedikit cerita nih ya. Gak apa-apa. Jadi gue ini gue juga belajar kali. Termasuk ke gue pernah ke baru-baru ini sih ke dokter psikolog. Jadi gue didiagnosa disleksia. Disleksia. Jadi disleksia itu kayak tipenya kalau gue udah suka sama sesuatu nih bang, gue harus dapet dan cepat dari yang orang biasa gitu bang. Kayak misalnya orang-orang 3 bulan, 6 bulan, gue cuma sehari 2 hari gitu. Nah kebetulan pas gue nonton tutorial tuh kan gue suka banget nih beatbox. Alhamdulillah itu cepet bang, kayak sebulan itu gue udah kayak bisa orang 6 bulan atau setahun, nah gitu. Udah gue pelajarin, nyari komunitas nih di Lampung. Ada? Sebelumnya gak ada, karena gue cari tuh Lampung Beatbox yang gue cari. Iya. Kata kuncinya. Masih inget gue, Lampung Beatbox. Waduh gak ada. Terus gue iri tuh ngeliat-liat orang-orang tag team kayak Beatbox 2 jadi 1. Duet. Wah pengen gitu kan. Siapa ya beatboxer di Lampung gitu gue dulu bang. Kayak sendirian gitu kan. Lu nyari temen lah intinya gitu. Nah udah setahun apa 2 tahun berjalan. 2 tahun gue di kelas 3. Akhirnya kelas 3 SMP? Kelas 3 SMP. Gue gak sengaja emang ke Lotus bang. Gue masih ingat. Gak tahu kenapa gue. Sama mama gue. Masih ingat bang. Sama nyokap? Iya mama gue. Kok ada yang beatbox nih di lantai atas. Bukan Lotus bang. Moka. Yang paling atas. Iya. Kawasan food court lah ya. Sekarang jadi XX1. Iya, Nah, kan kalau dulu food court ya kalau nggak salah ya. Iya panggung itu kan dia bang. Iya. Ting beatbox nih. Terus jago-jago bang. Nah pas gue mau ikut ternyata itu udah gak bisa lagi. Itu udah hari keduanya. Hari Minggu. Lu telat sehari. Oke. Jadi lomba dari awal kan hari Sabtu. Gue datangnya Minggu. Nah gue tapi gak tahu namanya masih kecil kan. Jadi gak nanya ke mereka tuh bang. Cuman gue lihat di salah satu baju kalau gak salah ada yang make Low Profile Beatbox Family. LPBF. Gue searching tuh di Facebook bang. Ada. Ternyata itu emang udah dari 3 tahun apa 4 tahun lalu. Gitu. Nggak keseret sama pencarian lu waktu itu ya? Enggak, karena kan gue nyarinya Lampung Beatbox. Iya. Ternyata gak ada Lampung Beatbox. Adanya low profile. Iya. Nah udah dari situ gue tekunin, makin tekun kan. Ketemu teman-teman kan makin semangat gitu bang. Udah semangat. Lu kenalan sama mereka akhirnya? Pas di sana enggak. Oke. Karena kayak gue
Berarti lu kenalan di Facebook? Di Facebook. Kenalan sama low profile ini? Iya. Oke. Kayak di mana sih bang ngumpulnya gini-gini. Nah pas gue kesana, ternyata mereka itu udah kuliah semua bang. Jadi gue di sana itu paling kecil. Bocil paling ya? Iya bocil lah istilah paling muda kan. SMP sendiri. Udah gue kesana gue tekunin. Ya sampai gue lulus SMP, alhamdulillah tuh pertama kalinya gue juara tuh bang. Oh gitu. Lulus SMP itu gue pertama kali juara 3 di Cafe Bian. Oke. Yang sekarang jadi Toyholic. Iya. Di situ. Kompetisinya apa namanya? Lupa lo ya. Lupa. Pokoknya HLM sama LPBF itu collab. Gitu acaranya. Hip Hop Lampung Movement. Okay. Nah itu udah pertama kali. Udah dari situ gak lama ada beatboxer dari Palembang nih bang. Dari Palembang kuliah di Lampung. Nah sebelum dia berangkat ke Lampung, dia itu menang juara 1 di Indonesia. Nama battlenya itu Natstar Online Beatbox Battle. Itu online tapi se-Indonesia bang. Online tapi se-Indonesia, oke. Nah dia juara 1 tuh di situ. Pas bener kebetulan dia kuliah di Lampung. Jadi ya yang di Lampung ini skillnya upgrade karena dia sebenarnya. Siapa namanya? Vasco. Oke. Vasco respect ya, Vasco ya, keren lo. Iya. Asli par. Jadi kayak bener-bener kayak Lampung ini awalnya ya kalau main persen nih bang ya, 20% lah. Nah ketika ada Vasco ini kayak ningkat drastis. Iya. Karena dia kan update segala teknik, segala musik. Emang dulu Palembang tuh dipandang gitu bang. Dulu. Pokoknya paling apa-apa Palembang lah gitu istilahnya. Iya, untuk beatbox ya. Untuk beatbox. Nah udah dari dia, wah makin ningkat nih bang. Cuman setiap ada battle itu pasti Vasco yang menang. Kalau ada battle di Lampung. Iyalah kan dia raja terakhir. Iya asli dia raja terakhir. Nah udah tuh daerah dia jadi juri nih. Oke. Gantian. Gue yang masuk ya kan. Gantian dong. Tas ya kan. Nah udah pokoknya singkat cerita sampai 2017. Nah 2017 tuh dia ngajakin gue bikin wildcard video. Kayak eliminasi di video gitu untuk Asia Beatbox Championship. Asia Beatbox Championship 2017. Nah di situ gue kayak nolak tuh bang. Awalnya ya. Kayak, lu insecure. Pasti. Mindset geografis geng ya. Lagi-lagi geng ya. Apalah gue di Lampung. Gue ini gak mungkin menang lah aja gitu. Asli parah kayak. Iya Lampung loh kayak kecil gitu kan. Mau ke Taiwan. Dunia lo ini ya kan. Asia kita ngomongnya kan. Asia bang. Oke. Lawan Palembang aja belum tentu menang, apalagi mau lawan negara lain gitu maksudnya kan. Benar. Jadi dari situ tuh bang, dia kayak motivasi lah. Ya udah coba dulu kan apa istilahnya bikin video nggak bayar gitu, nggak apa-apa. Kalau lolos ya alhamdulillah, nggak ya biar kita belajar lagi gitu. Yang penting mental kita kebuat kata dia. Gue masih ingat tuh bang, omongan dia. Oh ya udah gas bang kata gue. Jadi kita orang tuh bikin tuh bang dengan alat record seadanya. Jadi masih inget banget gue record tuh pakai HP di kamar mandi Lotus. Kita orang recordnya. Karena reverb gitu dong, ada reverb dong. Kamar mandi bro. Karena dulu kita orang nggak tahu mixing bang. Iya. Jadi pikir kita orang di kamar mandi kan kayak gemar, udah mantap gitu kayak studio. Jadi bikin jeder lolos bang. Jadi yang bikin tuh dari ribuan video. Itu kan gue yang tag team nih 2017. Itu dari ribuan orang yang diambil cuma 8. Nah, alhamdulillahnya gue sama Bang Pasco ini masuk nih 2017. Lu makasih banget sama WC itu berarti ya. Asli. Parah. Sama HP itu. HP, WC makasih ya. Oke, terus. Udah dari situ. Gue inget banget jadi dari pengumuman nih bang. Ke battle-nya itu cuman selingnya sebulan dari pengumuman gue masuk. Pengumuman penyisian itu tadi. Ke battle-nya itu sebulan jangka waktunya. Persiapan dong. Nah, iya dong, persiapan itu yang dipikirin selanjutnya. Karena kan awal bikin kan ya udahlah yang penting bikin dulu nih bang. Tapi nggak ada persiapan kalau untuk mau berangkat. Iya. Atau masuk aja nggak kepikiran ya kan. Asli. Yang penting ya udahlah mental gitu kan. Berarti itu masalah selanjutnya ya kan. Selanjutnya tuh bang. Abis dari situ, jadi
Kayak mana nih berangkatnya? Masa jalan? Bingung kita orang rinci. Okay. Wah banyak banget kan tuh kalau ke Taiwan gitu. Apalagi di sana tuh kayak hampir sebulan bang. Mikirin biaya hidup di sana gitu kan. Iya dong, merinding gue. Asli bang, jadi waduh gimana nih. Untungnya semua komunitas di Lampung nih bang, nggak komunitas apa aja, stand up atau semuanya tuh kayak support kita orang karena emang baru pertama kali kan. Okay. Jadi untung aja di backup sama mereka, kayak ada mereka punya relasi. Jadi kita orang tuh kayak buat proposal gitu bang. Ada yang punya relasi, coba nih masukin sini. Proposal. Okay. Dan donatur ya. Donatur karena awalnya tuh yang paling klasik kan masukin ke pemerintah nih bang. Pemerintah nggak dukung kah? Aduh. Jadi ya pasti ke pemerintah dong. Iya. Ya apa ya? Udah kayak naluri lah kalau ini kan ya udah ke pemerintah aja gini kan kita putra daerah gitu kan istilahnya. Pas udah sampai sana masukin tuh 2 minggu, 3 minggu sampai 3 minggu itu proposal masih di situ aja bang. Jadi kan kayak ada tahap-tahap gitu tuh. Masih tahap 1 istilahnya. Oke. Waduh gitu kan. Terus akhirnya nyari jalan pintas, donatur ke HIPMI, sama ke Bupati Lampung Tengah dulu Mustafa. Iya. Nah itu sih yang gue inget ya. Cuman banyak kok anak-anak komunitas juga bantu gitu bang. Iya. Udah dari situ, pokoknya H-2 berangkat, H-2 apa H-1? H-1 kayaknya bang. Itu baru cair tuh dana. Kayak bener-bener gak percaya kayak sebenarnya kayak udahlah pasrah lah gitu lah. Iya. Kalau dana itu nggak ada kalian nggak jalan ya? Asli bang, jeder aja kan, H-1 tuh. Wah langsung prepare, berangkat. Nah orang tua kan, gue kan anak terakhir nih. Itu ke Taiwan kan? Ke Taiwan bang. Gue kan anak terakhir nih. Jadi kayak ya was-was lah orang tua kan bang. Karena gue juga kan ya masih baru lulus SMA gitu kan. Itu lu di rumah panggil Pak Uncu ya? Iya kan? Pak Uncu kan bapak bungsu. Uncu itu bungsu maksudnya. Terus. Udah izin segala macam berangkat tuh bang. Boleh kata nyokap gitu. Nah baru latihan di Taiwan itu kita orang bang. Bener-bener baru latihan di sana. Kayak nyusun konsep segala macam. Karena kan selama sebulan terakhir itu nyari duit asli bener-bener gak ada kepikiran mau ngonsep bang. Iya. Jadi udah ngonsep di sana. Gini aman. Pas hari H-nya battle, kita orang gak nyangka nih bang. Masuk di 4 besar. 4 besar? Dalam konsep semalam lah bisa dibilang. Karena kita orang nyampe sana besoknya battle bang gitu. Kayak masa sih gitu. Iya. Sampai bener-bener abis kalau ini. Niatnya malam itu battle, besok pulang niatnya gitu ya. Iya asli banget. Sampai pertama kan 2 hari tuh acara tuh bang. Iya. Hari pertama lolos eliminasi. Iya. Wah kok bisa lolos gitu kan. Iya. Abis konsep lagi masuk 4 besar. Bener-bener kayak kalau lagu nih punya 4 lagu nih. Cuman kita orang tuh harusnya 8 lagu. Kita orang tuh cuma 4 lagu gitu. Iya. Sampai bener-bener abis. Jadi pas di semifinal itu ya freestyle aja sebenarnya sayangnya. Cuman ya gimana lagi ya bang. Istilahnya sebenarnya kalau emang kalau gue lihat yang di negara lain itu enak banget bang. Kalau contohnya kayak di Jepang lah bang ya. Itu mereka itu kayak bener-bener digaji gitu bang. Gue kan sharing juga tuh sama mereka. Cuman syarat mereka digaji tuh kalau menang suatu event atau kayak masuk lomba tingkat Asia atau mereka buat suatu event tentang beatbox itu bakal digaji sama pemerintahnya bang. Jadi kayak masuk Asia Beatbox nih sebulan lagi lomba masukin proposal besoknya cair gitu. Kayak hitungan kasar. Jadi mereka lebih mateng dong. Nah, gue sayangin dari Indonesia ini ya kayak gini bang. Iya. Misalnya kalau lebih di apa ya? Kayak dana udah ada nih, tinggal sebulan lagi nyusun konsep itu gue percaya sih Indonesia lebih. Iya. Punya lebih ya. Dari ininya lah, istilahnya yang gak ngonsep aja sampai 4 besar gitu kan. Gitu sih bang. Oh berarti lu salah masukin proposal, harusnya ke menteri yang sekarang. Iya, kan sekarang kan kayak apa namanya Pak Sandiaga Uno tuh support banget kan dia, support banget dan dia langsung apalagi urusannya sama negara tuh gitu tuh langsung ini pasti dukung lah gua rasa sih. Insya Allah sih bang.
Ya memang ke situ. Mungkin pengaruhnya link juga kan ya, link atau network buat mencapai ke sana kan memang sulit. Ya itu kendala sih. Iya, dan itu 3 tahun berturut-turut tuh Bang. 2017, 18, 19. Oke, pada saat ke Taiwan itu peringkat keberapa akhirnya? 4. Peringkat keempat. Asia Beatbox. Iya, Asia Beatbox Championship. Selanjutnya ikut lagi. Selanjutnya karena yang 4 besar ini auto lolos Bang. Ke tahun berikutnya. Oh, itu free passnya di situ. Free passnya di situ. Iya, jadi gak ngelewatin audisi dong? Enggak. Nah, itu kan yang tag team nih. Iya. Pengen bikin yang solo dong gue Bang. Iya. Bikinlah yang solo. Lolos juga ternyata hokinya. Jadi gue pas 2018 tuh ngikut 2 kategori. Tag team sama solo tuh. Cuman sama aja kendalanya di situ lagi-lagi Bang. Duit lagi. Karena ya emang kalau lombanya di Bandung mah ya oke lah ya Bang ya. Ini kan masalah ke negara orang lain gitu kan. Ya bokeh-bokehnya masih bisa ngerayu nyokap ya kan. Asli. Ya tapi alhamdulillah tuh pas 2018 malah gue yang solonya Bang. Jadi yang tag team kalah, solonya 4 besar lagi. Masuk lagi alhamdulillahnya. Jadi udah dapat free pass lagi di tahun 2019. Oke, lu cuma bertahan di 4 besar. 4 besar lagi, cuman yang solo. Berarti free pass lagi dong. Free pass lagi. Lu ikut 2019. Ikut. Tapi sebelum 2018 tuh gue ikut juara di Asia Tenggara Bang. Namanya Werewolf Beatbox Championship. Itu gue alhamdulillahnya juara 1 tuh di situ Bang. Wede. Alhamdulillahnya ya. Itu di mana, negara mana itu? Dia di Indo. Lomba di Indo, cuman dia open deh sistemnya. Dan yang ngikut itu se-Asia Tenggara Bang. Pas, pantesan lu semangat banget di Indonesia ya kan? Iya, lebih prepare kan. Alhamdulillah juara 1 ke 2018 lagi nih. Iya. Abis dari lomba Asia Beatbox, itu pokoknya Asia Beatbox tuh kayak Juli, Werewolf tuh November tuh Bang. Oke. Abis gua 4 besar di Asia Beatbox, Novembernya alhamdulillah juara 1 lagi gue Bang di Werewolf. Werewolf untuk yang kedua kali. Untuk kedua kali? Kedua kali. Jadi yang pertama kali 2017? 17, itu gue juara 1. 2018 gue juara 1 lagi. Gitu aja ini gue. Jadi 2019 ke Asia lagi nih. Kan udah dapet free pass. Cuman yang 2019 itu. Yang 2018 yang biayain siapa? Lagi-lagi. Oh yang kemarin? Iya. Hipmi sama Pak Mustafa lagi? Enggak. Pak Mustafa kena ini Bang. Iya, oke. Kan? Oke. Ada masalah. Ada masalah, oke. Wah sampai mau megang pala kan itu. Kan? Aduh kemana ini gitu kan. Akhirnya 2018 tuh pahit lah istilahnya, kayak bener-bener dana pribadinya tuh hampir 70% gitu Bang. Oh iya. Karena ya udah gak ada pegangan lagi. Iya. Terus 2018 siapa yang bantuin? Yang ketiga siapa yang bantuin? 2019. Oke. Itu lagi-lagi pribadi Bang. Oke. Karena udah bener-bener gak ada. Jual motor dong lo? Oh ke Fauzan Sibron. Oh oke. Bantu inilah ya. Iya. Cuman ya gimana gitu kan. Iya. Maksudnya sedikit enggaknya support lah ya. Gitu. Tapi ya gue malah seneng kayak gitu Bang. Iya. Walaupun istilahnya ya apa ya. Donasi itu sebenarnya gini sih yang gue tangkep ya. Kalau gue jadi lo nih yang gue tangkep sebenarnya bukan masalah uangnya juga, abang-abang sultan sekalian ya kan. Tapi dengan kalian memberikan donasi itu kayak kita tuh kayak ada spirit gitu. Kayak asli. Di dalam donasi itu kayak ada doa gitu. Bener Bang. Dan kita kan sebenarnya nggak ada yang, kita juga nggak tahu abang tuh mau ngasih berapa nilainya gitu kan. Tapi begitu, Dek sini Dek, datang Dek. Ada lah buat bantu-bantu misalkan gitu kan, kita nggak tahu tuh. Nah artinya bukan cuma masalah uangnya yang kita bahas, tapi ada dukungan gitu kan. Gila banyak yang berharap gue menang nih kalau kayak gini nih gitu kan. Ya kalau nggak bisa dengan dana ya kan relasi lah seenggaknya Bang. Iya. Kayak ya gue nggak bisa bantu tapi gue ada temen nih gitu kan harusnya sih Bang ya. Iya. Ya kita kan harusnya gitu kan. Iya. Pengennya. Cuman ya lagi-lagi. Jadi dari 2018 berangkat ke Asia Beatbox tuh 2019 tuh emang bener-bener pahit tuh Bang. Kayak hampir 80% malah gue pribadi itu bener-bener pribadi Bang. Jadi kayak aduh kacau loh, gue berangkat ke sana itu udah bener-bener kacau. Karena sampai kayak sempet kalau nggak salah sampai kayak gali lubang, tutup lubang gue Bang 2019 itu. Padahal lo lagi ngewakilin negara lo itu. Asli. Tapi gue sampai kayak satu Indonesia ini nggak bisa nolong. Sampai gue mikir gini Bang, aduh, sampai gue ngomong ke orang acaranya, ini bisa nggak sih nggak makin negara kata gue. Sumpah gue sampai ngomong kayak gitu. Lo kecewa sebenarnya, ada kekecewaannya gitu ya. Iya.
oh nggak bisa, ini harus pakai negara karena ntar di Videotron atau di mananya itu roughly bawahnya Indonesia gitu kan. Indonesia dan ada apa lambang negara. Asli. Ada bendera negaranya gitu. Yes, kemana bang istilahnya? Iya, gue tahu, gue ngerti perasaan. Gue kayak anjir gue untuk Indonesia tapi gue sendiri gitu, gitulah. Iya. Sampai 2019 gue kacau, cuman sampai di 16 besar tuh bang. Oke. Dan dari situ lomba di Werewolf lagi tuh yang 2019. Alhamdulillah gue juara 1 lagi deh bang. 3 kali juara 1. Alhamdulillah. Itu males banget orang-orang yang ikut itu. 3 kali. Dan udah yang di situ ujungnya gue di band di Indonesia. Di band? Gak boleh battle lagi di Indonesia. Okay. Sampai sekarang sebenarnya bang. Iya. Karena lu kelasnya udah kelas juri kali. Udah gak tahu, gitu tapi ya? Kan gue kan masih muda istilahnya bang. Iya kan. Ya kan jiwa muda gue masih ada loh gitu istilahnya. Lu tampilin dong lawan-lawan gue yang berat gitu ya kan. Yang muda-muda mana nih ya kan. Gitu ya. Sampai gue sempat argumen juga sama yang orang yang ngeband gue. Kayak istilahnya sesepuh lah di Indo. Kayak ya kalau mau mereka juara ya suruh mereka latihan dong, jangan ngeband yang udah di atas. Iya. Enggak di atas ya gimana ya? Iya. Yang udah juara, udah juara. Jadi ya kayak mana mau upgrade di Indonesia kalau yang udah juara di band gitu kan. Iya. Ya skill mereka emang mereka juara 1. Cuman kan harus apa ya? Kayak harus kalau emang mau juara 1 harus yang ngalahin dulu loh gitu mas gue bang. Kayak kalau kita main Tekken kan harus ngalahin raja terakhir dulu. Raja terakhir dulu ya kan. Kayak gitu, dulu zamannya Vasco kan. Gak menang-menang tuh di Lampung. Iya. Lo gak usah berharap bisa keluar dari Lampung sebelum ngalahin gua. Kata Vasco kan kayak gitu. Iya. Gitu. Bener kan? Iya bener. Lo jangan berharap keluar kemana-mana. Kalau juara Asia Tenggara aja masih gua gitu kan. Lo lewatin gua dulu lah baru lo. Oke gitu. Ini bukan sombong ya maksudnya. Iya. Ada barometer nih. Oh gua harus ke titik ini nih. Kalau dalam hal kompetisi. Gue harus kalahin juara satunya gitu. Biar gue bisa naik ke step selanjutnya gitu. Itu dari mental juara kan sebenarnya bang. Iya. Harusnya. Kan sudut pandangnya kompetisi gitu. Atau lu lewat jalur karya misalkan gitu ya. Nah ini gue ngomongin karya nih. Bridgingnya bagus ya. Atau step selanjutnya adalah kalau lu mau ngelewatin gue, lu lewat jalur karya. Dimana lu bukan gini. Bedanya kompetisi sama jalur karya itu apa? Kalau kompetisi itu dinilai sama juri geng. Jurinya misalkan ada 16 misalnya gitu ya. Lu tuh cuma dinilai sama 16 orang. Gitu. Tapi kalau jalur karya lu dinilai sama seluruh penduduk dunia ini gitu. Oh iya benar. Benar Pak. Iya dong. Bener sih, iya. Dan itulah juri yang sebenarnya sebenarnya. Ketika itu bedanya ketika terus siapa pemenangnya adalah pertarungan sebenarnya itulah di jalur karya sebenarnya. Pertarungan yang sebenarnya karena juara Asia ya memang dinilai sama 16 orang. Tapi memang 16 orang ini memang qualified semuanya gitu. Orang-orang yang sangat-sangat berpengalaman dan mengerikan gitu sebenarnya. Iya, bener bang. Tapi mereka tuh hanya jadi jembatan sebelum lu bertempur ke dunia yang sebenarnya. Realita yang sebenarnya adalah di dalam masyarakat. Iya. Dimana pertempuran lu bukan di garis skill gitu. Tapi lu memasuki dunia yang namanya hiburan, entertain gitu. Mampukah Anda bertahan di dunia entertain gitu, ya kan? Bener bang. Nah entertain ngomonginnya siklusnya lebih lebar lagi bro. Nah lu akan berhadapan kayak gue nih. Lu ketemu gitaris ya kan, lu ketemu rapper, lu ketemu drummer, lu ketemu pemain bass, lu ketemu artis, ya kan, ketemu netizen dan luas sekali gitu. Iya, bener bang. Dan menurut gua sih kalau lu bakar dulu rokoknya. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Itu langsung iklan nih Mas. Coba lantar. Langsung iklan tuh. Soalnya gue berkali-kali gue ngomong kayak gitu tuh. Ya kita akan kembali setelah pesan-pesan dulu. Iklan dong. Kayak YouTube tuh kayak tahu aja jeda. Iya. Hebat juga, canggih loh, canggih. Yang paling deket apa yang lu kejar kompetisi? Asia Beatbox lagi sih bang. Asia Beatbox lagi. Lu kan udah absen 2019. Jadi dari 2019 kan yang menang Werewolf itu dapat free pass juga ke Asia Beatbox bang. 2020. Ke 2020. Okay. Cuman kan kemarin kan pandemi sampai sekarang. Cuman kalau nanti ada acaranya lagi, gue tetap ada di free pass itu bang. Oh gitu, free pass masih lo pegang tuh ya? Masih gue pegang. Ada acara lagi. Jadi dari 2020 hingga 2022 ini belum bikin activity itu. Mereka penyelenggara belum bikin itu. Ya, dan itu selalu di Taiwan. Selalu di Taiwan. Oke. Dari penjuru negara mana aja gitu ya? Karena culture dari awalnya yang lomba-lomba itu stay di situ bang.
Oh. Kalau culture kayak bola atau MotoGP kan muter. Iya. Kalau beatbox culture-nya ya di mana negara itu pertama buat ya di situ permanen gitu. Oh gitu. Menurut lu negara mana yang paling berat lawannya? Tuan rumah, Taiwan. Yang pasti satu tuan rumah dong, karena mereka punya crowd. Iya sih. Walaupun misalnya kalau skill imbang, kalau punya crowd itu pasti lebih. Iya, spiritnya beda kan. Juri asli. Kepengaruh banget tuh sama spirit itu. Dan yang kalau paling parah sih kalau untuk di ASEAN ya, segala kayak Azerbaijan itu kan sempat ikut juga tuh bang. Pakistan gitu. Tapi yang paling bahaya gitu, Korea sama Jepang. Itu yang paling mengerikan ya. Paling itu bang. Karena yang pertama skill, balik lagi yang ngelihatnya dari sudut pandang skill ini ya. Dari skill atau konsep gitu bang. Karena balik lagi yang ke awal, mereka difasilitasin sama pemerintahnya. Iya juga. Gila. Ini ngobrol sama lu sekaligus mengkritik pemerintah. Bunda Epa. Ini Bunda Epa dikritik nih. Karena Bapak Arinal, tapi pun Pak, ya kan ini dikritik nih. Karena yang masalah paling nomor satu di dunia kompetisi menurut gue ya bang. Itu fasilitas dulu sih bang. Benar sih. Kalau fasilitas sudah memadai, insya Allah lah gitu. Tapi karena gue ngalamin sendiri bang. Tapi gue rasa step selanjutnya nih ya, lu harus gini deh. Mulai detik ini lu harus berteman sama banyak media. Itu mungkin saran gue. Mungkin bisa jadi jalur masuk ke pemerintahan lewat free pass ya, jalur free pass gitu. Kalau nggak cuman ngomongin independen, gaya independen dari kawan tuh kawan nih. Teman-teman media kayaknya harus buat bro-bro gua, kesayangan gua, media-media di Lampung nih. Kita harus support nih teman kita, ada anak dari Lampung yang mewakilin Indonesia gitu, gimana nih caranya, paling nggak kita support memberitakan ini, enggaknya ada orang yang terketuk pintu hatinya untuk support ya kan supaya bisa paling nggak gini deh, paling nggak si Rafli ini bisa berangkat untuk mewakili Indonesia gitu. Kita nggak tahu dia potensi dia menang atau enggak, yang jelas bawa harum nama Lampung ya kan, nama Indonesia ya kan. Amin dia jadi juara ya kan. Amin ya. Amin. Dan gua rasa sih ini sangat-sangat menguntungkan sektor dunia perekonomian lah, di perekonomi kreatif di di Lampung dan di Indonesia gitu, peluang-peluang gitu. Dan gue nggak nyangka loh, gue lagi ngobrol sama juara Asia Tenggara gitu. Gue nggak nyangka si anak juara Asia ini ya lagi duduk berhadapan sama gue dan anak Lampung pula gitu. Jadi gue kalau banyak duit gue mau tuh dukung lu tuh, sumpah aja. Masalahnya bokeh juga gitu. Sponsor aja gak ada yang masuk gitu. Mana nih abang-abang ini kita nih. Donatur lah bang, ya kan. Hah? Iya, meja-meja kita ini perlu isi lah. Bener. Gitu, artinya gue sih berharap nanti kalau seandainya ada event itu, ya nanti gue mulai kenalin lu deh Raf, sama teman-teman, beberapa teman media yang bisa ngangkat itu ketika lu membutuhkan dukungan itu. Kayaknya teman-teman media bisa ngangkat lewat jalur itu, dan dalam berita tuh intinya sisipannya adalah nih si Rafli butuh donasi nih untuk keberangkatan ini gitu. Setiap keberangkatan dia ngewakili negara, dan gue rasa sih anak Jogja pasti ada yang ikut dong ya kan. Anak Kalimantan mungkin ada yang ikut kalau iya kan. Anak Palembang ada yang ikut dong ya kan. Terus kenapa harus elo kan, kayak gitu kan. Iya benar. Iya dia lewat. Gila sih, gue kebayang dulu gue ikut. Dulu pas zaman gue ikut lagi SMA tuh, ya gue alhamdulillah cukup dapat dukungan juga dari pemerintah Bandar Lampung dulu ya. Dari dulu ikut festival band pelajar dulu. Juara 1 tuh dulu band gue Jenderal ya kan. Jenderal tuh juara 1 di regional Lampung dulu tuh. Terus kita diadu lagi di Sumatera. Nah juara 1-nya Sumatera ini akan disaring jadi 10 besar Indonesia gitu. Gitu kan, disaring 3 kali lah pokoknya. Lu harus menang di Lampung, lu harus menang di lawan Aceh sampai bawah tuh harus juara 1, baru lu diadu lagi tuh, disaring Indonesia gitu. Hingganya lu jadi band nomor 1-nya Indonesia gitu, pelajar ya kategorinya gitu tuh. Kita menang di Lampung, di nasional di Palembang waktu itu semifinal kan, semifinal Palembang juara 1 alhamdulillah.
Nah itu pas keberangkatan kita didukung sama sekolah, didukung sama kita juga gitu loh. Kemudian dari itu kita ngewakilin Sumatera tuh. Ya memang satu Sumatera itu nggak ini gitu, tapi teman-teman di band tuh yang mengakui lah gitu dan mereka support gitu. Kita berangkat ke jenjang selanjutnya dan general waktu itu senasional waktu itu peringkat keempat waktu itu kita nggak bisa juara 1 karena cukup berat lah ya, cukup berat. Wah, itu gokil bang. Gokil gila tuh. Gue baru ngerasa Indonesia tuh. Itu, bocil dulu. Dulu bintang tamunya Peter Pan dulu. Ya jadi wah gila ya, banyak banget loh. Iya. Skill-skill anak SMA ternyata gila gitu kan. Dan di Lampung ini sebenarnya banyak bang. Iya, gue setuju sama lo. Setuju banget. Cuman memang tadi ya memang kurang ke blow up gitu. Kurang ke blow up. Terus mungkin juga teman-teman tuh butuh dorongan, butuh dukungan sebenarnya biar terlihat sebetulnya kan. Kayak Firman X Factor nih, berangkat ngewakilin Lampung. Mana gitu kan, mana gitu. Nah, sebelum dia berangkat, makanya kan gue tuh buru-buru paling gak gini deh, maksud gue gini. Kanda, abang daku sekalian ya kan. Bikinin baliho lah gitu, satu lah. Firman X Factor, kita doakan Firman X Factor menjadi juara atau finalis di X Factor Indonesia misalkan gitu. Paling satu biji aja. Itu udah sepele, walaupun ngeliat sepele bang ya, kayak baliho. Cuman kan apa ya? Gila lu lagi karantina itu ngelihat Firman tuh difotoin kayak gitu, langsung merinding, ya Allah, Lampung dukung gua. Padahal cuma sebiji tuh baliho. Nyempil juga itu di pojokan ketutup pohon misalkan gitu ya. Tapi itu rasanya gue harus berjuang menang nih gitu kan. Kayaknya rasanya kayak satu Lampung dukung lu gitu. Dan untungnya pas gue di korek Taiwan. Pinjem dong. Enak banget podcast ini ya. Pinjem korek. Terus di Taiwan. Untungnya pas gue di Taiwan. Dorongan yang bener-bener bikin gue semangat. Itu dari DM IG, gue masih inget bang. Iya. Dan yang pertama keluarga. Yang kedua kayak DM IG. Kayak banyak banget yang udah dan itu dari seluruh Indonesia itu ya? Iya, benar-benar dari seluruh Indonesia dan itu ya sepele bang. Cuman itu yang bikin gue semangat. Iya. Itu yang kayak, wah gue harus menang nih gitu. Karena ya walaupun percuma kan kalau kayak kita berjuang gak ada yang support gitu sih bang. Karena prinsip kompetisi kan play to win. Dan itu jadi tanggung jawab bang. Bagi gue ya, kayak wah Deron udah dukung gue nih, gue gak bakal ngecewain mereka walaupun gue gak ada waktu untuk latihan. Nah itu juga sih sebenarnya dorongannya bang. Gila ya, Ate dulu gitu juga tuh. Gue tuh nungguin, mana sih nih, ada finalis 3 besar stand up komedian, 3 besar loh Indonesia loh gitu. Mana nih gitu kan, greget juga sih, ini mana sih, gila. Akhirnya gue ngajakin teman-teman stand up komedian tuh di stand up Indo di Lampung. Bro kita bikin kontennya di podcast, ngapain bang? Doain Ate konten kita. Ngakak mereka semuanya kan. Ya udahlah yuk gitu. Akhirnya Wendy datang kan ke sini ngobrol, kita doain lah mudah-mudahan Ate jadi juara di sana gitu kan. 3 besar bro gitu kan. Wah, begitu Ate nontonin itu, Ate bilang respect Bang Angga, kata dia langsung kayak gitu. Gue tuh ngerasain gitu apa yang lo rasain. Jadi doa, padahal kontennya ngelawak di situ. Tapi jadi doa kan, jadi spirit banget tuh. Jadi tanggung jawab. Bener-bener jadi tanggung jawab kayak, wah ini gue harus ini nih. Ada orang yang nungguin gue juara gitu. Gitu sih bang. Iya dan berkarir waktu pas. Ya gue alhamdulillah sih waktu pas terakhir dia setelah dia diumumin jadi juara 3 tuh balik ke Lampung tuh Raf. Ate langsung main ke sini Raf. Bicara dan gue juga bilang ke Ate, lu harus jagain ini ya kan ini eksistensi. Lampung itu sekarang ada di pundak lu nih ya kan. Lu jadi barometernya anak-anak stand up di Lampung gitu. Lu patah nih anak-anak gak punya spirit. Ya kan. Dan PR selanjutnya lu ngebangun diri kemudian menciptakan regenerasi. Nah lu itu PR lu juga tuh Raf. Iya. Lu harus jadi Vasco tuh. Asli bang, bener bang. Lu harus jadi Vasco hebat, makanya gue bilang respect. Gue bilang respect. Ke Vasco tadi di paling depan gue bilang Vasco respect buat lo. Kenapa? Karena lo ngelahirin seorang Rafli gitu. Walaupun gak ngedidik secara gimana gitu. Tapi spirit lu itu dibawa gitu. Asli. sampai terakhir gue battle masih inget sih omongan dia bang. Apa itu? Ya omongan yang tadi kayak ya udah. Yang penting battle aja dulu gitu. Bangun mental, menang kalah belakangan gitu.
Iya. Sama gue inget banget omongan dia itu kalau battle ketemu orang yang di atas kita, harusnya lu senang kata dia. Iya. Kenapa bang kata gue kan? Ya kalau lu menang, lu diapresiasi lebih. Tapi kalau lu kalah ya udah nggak apa-apa. Wajar. Oh ya juga ya kata gue. Wah dari situ itu wajar. Paling gue inget sih bang. Dari situ gue bener-bener kebangun mental gue, jadi mau ketemu siapa aja udah ajar aja gitu. Iya dong. Kalau lo menang lo jadi sesuatu, lo kalah juga udah jadi sesuatu ya kan. Dan dia juga bilang tuh bang kayak kalau misalnya nih lo ketemu orang baru kata dia, kalau lo harusnya senang kata dia. Kenapa bang kata gue kan? Ya berarti Indonesia nggak habis ini sumber dayanya kata dia. Oh iya benar. Wah iya juga sih bang kata gue. Jadi lo kalau kalah harusnya senang kata dia. Oh ya udahlah kata gue. Dari situ ada sih. Generasi. Nah sekarang pertanyaan gue nih, apakah Anda membina regenerasi Anda? Nah, on the way, cakep. masih jalan. Tapi anak-anak ada yang belajar banyak gitu sama lo. Alhamdulillah sih bang. Lu buka kursus tuh? Enggak, kita orang kan komunitas LPBF. Oh lu dari waktu itu sampai di LPBF sampai detik ini? Itu keluarga. Yes. Gak bakal bisa sih sama LPBF itu. Iya bakal sih, lu gak boleh kacang lupa kulit juga. Jadi gue tetap ya walaupun kalau lagi sekarang nih gue maklumin lah yang seumuran gue nih. Iya. Lagi pada sibuk segala macam. Sekarang 20 berapa? 22. 22 okay. Kan lagi sibuk ya, ada yang skripsi, ada yang kerja, kan masih matang-matangnya lah. Man ya tetap gue usahain sih regenerasi itu, kayak gue usahain harus setiap minggu tetap kumpul gitu. Iya. Atau kayak bikin acara gitu bang. Iya, aduh gila lu di Lampung aja bisa jadi juara Asia ya kan. Di Lampung aja gak harus. Nah itu yang gue bilang open mindset, open mindset gitu. Cuman tinggal lu berharap dukungan aja gitu. Asli. Ya, dukungan pemerintah. Sampai gue bilang ke mereka tuh harusnya kamu orang ini lebih, poinnya lebih loh daripada di daerah lain. Iya. Karena kamu orang punya gue di sini. Istilahnya untuk segi dari value atau segala macam atau skill menang lah istilahnya. Harusnya kalian tuh jadi nggak perlu jauh-jauh nanya orang di Jawa atau di sini. Tanya gue aja anjing. Istilahnya kan poinnya di situ sebenarnya bang. Jadi ya orang alhamdulillah inilah ngecun lah gitu. Di samping itu adalah ketika lu drop. Nah itulah momennya. Lu punya adik-adik yang udah lu bina gitu, yang menyemangatin lu, dan spirit lu toleran ke mereka. Begitu lu ngedrop, spirit lu balik lagi ke lu gitu maksudnya. Iya. Tahu gak sih, lu tuh bukan lagi nyiptain pesaing gitu, enggak bro. Enggak, iya bener. Lu justru menciptakan, lu punya 100 orang anak didik. Saat lu drop 100 orang Raf yang ngedukung lu Raf. 100 orang yang gotong lu. Iya. Yang nyemangatin lu, yang ngebangun lu lagi gitu dari dasar. Dan gak butuh waktu yang lama untuk ngebangun diri dengan 100 orang bantuan itu. Asli bener. Iya kan? Apalagi 100-100-nya itu besar semua Raf, ya kan? Gila. Kategorinya kalau masuk dunia entertain tuh. Lu pansos sama 100 orang nih, ya kan istilahnya nih. Bener. Ketika popularitas turun, gila adik-adik gue 100 terkenal semua nih. Kan gue tinggal datengin satu-satu, kenal lagi nih gue gitu. Iya bener bang. Bener banget sih. Iya kan? Itu gunanya gitu. Kadang kan orang males pelit ilmu, males diajak sharing. Itu satu, dia ngerasa dirinya besar, dirinya. Padahal di atas langit masih ada langit. Ya bener kan? Bang. Yang kedua, dia takut tersaingi. Gitu. Asli, banyak yang kayak gitu bang. Iya, kalau udah takut tersaingin ya repot juga ya kan. Bener. Gak ada yang ngebangun lu, nanti gak ada yang nyelamatin lu di masa depan Raf. Iya, gitu. bener bang. Intinya apa ya, gue happy sih. Titipan gue ya itu PR lu banget sebagai orang, suruh siapa lu juara Asia gitu. Iya. Pasti ada maksud di balik itu. Iya kan ada makna kan di balik itu kan. Suruh siapa Raf lu jadi juara Asia Tenggara. Gue gak nyuruh lu kok. Kita semua bang gak ada yang nyuruh abang jadi juara gitu. Iya. Karena abang juara makanya kita tanya. Kan kayak gitu. Kalau abang gak juara mah ngapain kita nanya-nanya abang. Kan kayak gitu loh. Iya bener. Nah itu berbalik Raf ke lu tuh Raf. Nah sekarang PR lu selanjutnya ngebangun diri tuh kan. Tadi kan regenerasi, ngebangun diri ya itu. Poinnya adalah ngebangun karya. Bener bang. Nah lu belum punya karya kan. Nah itu yang poin menjaga eksistensi lu bisa terus bertahan di situ Raf. Iya. Karena the next level of art itu ya berkarya bang. Nah gitu maksud gue. Gak ada step selanjutnya apa.
juara satu lagi itu bukan step selanjutnya. Iya benar. Itu bukan step selanjutnya, itu kok kita jadi kerjaan kita ngikut lomba terus ya gitu kan. Jadi Asli. mau sampai kapan kita jadi juara satu gitu. Asli bener Bang. Kita harus bikin lagu, kita harus bikin karya. Iya. Hingga kita bisa dikenang sepanjang masa, karya kita dikenang sepanjang masa. Nah, lu dari 2017 kepikiran, lu bilang tadi kan, dari 2017 lu berpikiran untuk bikin karya. 2018. Oh sorry, 2018 lu pikiran untuk bikin karya. Apa yang ada di kepala lu? Kan kalau beatbox nih sama kayak musik nih Bang. Iya. Track tersendiri. Iya. Ya gue pengen nyalurin track itu. Iya. Yang bisa ditaruh lah gitu Bang. Iya. Entah itu di Instagram atau di YouTube gitu Bang. Intinya gitu. Ya biar orang ya tahu loh. Kayak oh tapi ini punya karya juga. Lu posisinya kan masih kuliah nih. Lu udah mutusin belum sih lu berkarir? Kayaknya gue jadi beatboxer aja deh. Lu udah mutusin belum sampai sekarang? Belum ya. Tergantung nanti ya. Tergantung. Gimana arah ini berjalan ya kan. Iya ngalur Bang. Ngalur ya bukan ngidul ya. Ngidul. Ngalir ya oke. Nah lu kepikiran di 2018 untuk bikin karya. Sampai detik ini belum ketemu itu ya? Belum ketemu ya. Sampai akhirnya tadi ketemu gue ngobrol soal itu asik juga gitu ya. Wah akhirnya nih kata gue. Dalam hati tadi kan. Wah. Ketemu orang gila satu ini. Asli. Kan? Ini loh gue cari. Kalau ngumpul tapi bikin plan. Lalu bikin something itu jauh lebih punya masa depan tuh menurut gue gitu. Kan kita gak tahu masa depan lu sepakat dong misteri ya kan. Hasilnya itu misteri kan. Kita gak bisa nebak masa depan. Iya bener Bang. Tapi kita juga gak bakal tahu kalau kita gak ngelakuin apa-apa kan. Asli benar. Gimana lu mau tahu masa depan lu kalau lu diem aja gitu. Gak ngelakuin sesuatu. Niatnya sukses, tapi lu gak ngelakuin apa-apa, jawabannya gak mungkin. Iya. Tapi sampai detik ini orang tua ngedukung ya? Alhamdulillah. Ngedukung. Ya. Ayang awalnya dong. pasti enggak dong Bang. Iya. Karena kan apa sih nak beatbox itu gitu? Pasti. Untungnya papa orang seniman juga. Oke. Papa mama sih. Oh dua-duanya? Dua-duanya kalau papa itu lebih ke main apa, gambar. Oke. Kalau mama dia nyanyi. Dan anak-anaknya semua yang nurun di jiwa seninya cuman gue Bang. Iya. Yang lainnya lebih ke sana. Birokrasi. Atau bekerja sebagai karyawan gitu ya. Oke. Ayang dukung ya Ayang ya? Alhamdulillah. Antara dukung gak dukung yang jangan kayak gitulah Ayang ya kan. Ini nih juara Asia loh ya kan. Harus didukung lah sebenarnya spirit. Enggak sih. Jadi gue tuh pernah ngebahas ini sama anak stand up nih. Anak stand up gue bilang kayak gini tuh. Lu tuh harus benar-benar milih circle yang bagus gue bilang gitu. Kenapa? Karena circle yang bagus tuh akan menciptakan value gue bilang gitu. Bener circle. Kalau lu ada circle yang gak ngedukung lu pasti stuck. Dan susah buat bergerak maju, lebih maju gitu. Tapi kalau lu ada di dalam circle yang apa namanya yang bisa ningkatin value lu gitu. Paling enggak si circle harus punya spirit aja lah gitu. Kalau lu nggak bisa, kalau dia nggak bisa ngedorong lu dalam sudut pandang hal yang gimana gitu ya. Tapi dia bisa ngedorong spirit lu, udah lu harus betah-betah tuh di circle itu gitu. Iya, benar Bang. Ya tergantung circle-nya sebetulnya. Yang ngebentuk, apalagi yang circle saling mengisi satu sama lain Bang. Iya. Karena kan ada juga nih kan manusia itu kan dibentuk sama lingkungan gitu kan. Lu apa yang ada saat ini kan lu dibentuk sama lingkungan. Lu suka gak suka atau gimana gitu ya. Dibentuk lah gitu kan. Tapi memang juga ada yang gak kepengaruh sama lingkungan. Kalau dia udah punya prinsip gitu loh. Kalau dia udah punya prinsip yang benar-benar settle gitu. Lingkungan tidak akan merusak itu gitu. Iya. Nah lu malah nyari lingkungan yang benar-benar cocok gitu sama lu. Habitat lu yang mana nih gitu kan. Bener-bener. Ya kan jadinya kayak gitu tuh. Ya sih gue berharap sih. Satu PR-nya adalah kompetisi di Lampung. Apa nih belum ada ya? Belum ada yang bikin. Kalau di Lampung ada yang suka bikin siapa yang suka bikin? Yang maksudnya yang baru, kalau yang dulu kan LPBF gitu kan. Kalau sekarang LPBF bikin something gak? Ya di gua sih Bang sebenarnya bikin acara. Iya. Sekarang ketuanya siapa? Kan ada masih ketua. Tetap. Masih lu? Jadi enggak, ketuanya ada. Jadi siapa namanya? Jerry. Oke. Jadi itu kalau di dalam komunitas kita orang nggak bakal regenerasi ketua. Iya. Tapi kayak instruksi aja gitu Bang. Iya. Oh ini udah zamannya lu nih, coba lu yang ini gitu. Okay. Tapi kalau ketua tetap dia. Okay. Karena kan butuh juga kayak
mentor lah ya. Kayak tempat untuk mengadu. Iya. Yang dianggap dewasa lah pemikirannya gitu loh. Karena Jerry dianggap lebih dewasa di antara semua-semuanya gitu ya. Bener Bang. Keren Jer, jagain lah titipan gue, jagain spirit anak-anak. Siap. LPBF nih ya kan. Keren kalau bisa sesolid itu. Waktu itu gue sempet ngobrol sama, kalau lo nonton podcast Sunday Love Project gitu. Sunday Love Beatbox. Sunday Love ya kan. Si Agus ya. Bagus Arkan gitu. Patak ya. Nah, bertigaan tuh ngajakin ngobrol beatbox. Karya gue bilang kan. Tapi gak mudah gue bilang kan gitu. Tapi kalau berhasil lu bener-bener potong jalan bener-bener. Asli Bang, bener. Istilahnya orang mau upgrade skill, kalau beatbox kan istilah kayak skill lah ya. Kayak taekwondo gitu kan. Ya dengan skill seadanya, kalau lu berkarya dan pecah itu ngelewatin yang skill. Iya. Ya kan Bang? Lu tahu cerita Ip Man sama Bruce Lee gak? Ip Man tahu. Ip Man kan gurunya Bruce Lee. Gitu kan. Mati-matian tuh Wing Chun dipromosin sama Ip Man. Ip Man gitu. Bruce Lee murid dia kan. Iya. Bruce Lee bikin something nih ya kan. Dia berada di jalur entertain. Sampai akhirnya Wing Chun terkenal gara-gara Bruce Lee. Gitu. Orang taunya Wing Chun tuh Bruce Lee akhirnya. Bener Bang. Ternyata setelah digali lewat garisnya Bruce Lee. Ternyata Ip Man rumahnya gitu. Iya bener Bang. Kenapa besar tadi tuh gitu? Karena ada dukungan media tadi bro. Yang gue bilang ada media yang mengeksposur itu. Nah itu tuh maksud gue. Bener, ya kan? Bener banget Bang. Saat lu mau bikin event. Nah, sebelum bikin event datang ke podcast gue. Kita ngobrol soal event itu. Mudah-mudahan dari situ nanti banyak yang ngikutin acara itu. Gitu-gitu lu promosi soal itu tuh. Kayaknya bisa jagain itu gitu. Karena lu lihat sudut pandang gue tuh dari sudut pandang media aja deh gitu podcastnya. Yuk ke podcast Bang Angga dulu yuk. Kita promosi di situ yuk. Gitu. Terala-ala ngobrolin apa gitu. Padahal kita lagi, misi kita adalah ini gitu. Iya. Ya gak apa-apa kayak gitu. Asik, gue welcome banget sama itu. Karena memang tugas gue ini kan membawa Lampung ke arah milenial. Membawa teman-teman talent bakat apapun di Lampung atau isu apapun di Lampung yang bisa gue blow up lewat media gue, ya gue support itu gitu. Tapi yang positif ya artinya ya. Gue rasa sih teman-teman media nanti gue telepon-teleponin lah, gue kenalin nama lo. Ya mudah-mudahan dipermudah juga sama mereka. Paling gak kan diliput loh maksud gue. Kan ada liputan. Oh ternyata beatbox punya prestasi. Ya walaupun gak ada prestasi juga bro ya kan di ini gitu dikawal lah artinya semua, nggak cuman beatbox sih, ada rapper, ada band gitu di Lampung, band di luar itu. Dan menurut gua Raf, musik is music gitu, bukan berarti mengkotak-kotakan ini musik rap, ini beatbox, ini musik Melayu, ini musik pop, ini musik ini nggak ada. Musik ya musik gitu, black metal musik juga gitu. Iya. Musik juga, musik is musik gitu. Ini masalahnya kan kita ini punya pendengar yang beda-beda. Iya benar Bang. Yang ngebedain itu adalah orang yang dengerin sebenarnya gitu. Iya benar. Iya kan. Dan yang ngeblow up sebenarnya nggak harus ngebeda-bedain itu. Tapi ngasih tahu informasinya, oh jenis ini adalah ini. Nah itu sampai situ aja gitu. Nggak usah membuat kotak di dalam informasi gitu. Sisa-sisanya ya orang yang nikmatin sesuai orang yang nikmatin sesuai sama tes dia. Setuju tuh gue. Iya. Yang pendengar rap ya gue akuin gak semua orang dengerin rap. Iya dong ya kan. Nah tapi kalau si rap dibalut sama apa dangdut mungkin jadi didengar nih ya kan. Asli. Iya kan, nah itu kolaborasi nih. Gimana caranya biar gue bisa masuk ke zona itu? Ya lo kolaps, sederhana itu. Iya. Gimana rap bisa diingat sama atau dicintai sama pendengar mainstream nih. Lu gabung sama musik pop. Soalnya saya habis perkara. Iya. Masalahnya lu mau gak? Kan kayak gitu. Nah idealisme itu yang menghalangi kadangan sama realita yang ada bro ya kan. Tapi begitu lu masuk sama rap, si rapper masuk sama dunia pop atau dunia dangdut atau dunia jazz atau dunia apa. Ada orang-orang itu mengkhianati aliran musik lu. Enggak, lu justru di dalam pop itu lu disuruh nge-rap ya kan. Disuruh nge-rap. Lu gabung sama anak black metal ya disuruhnya nge-rap. Lu gak disuruh scroll. Growl. Gitu enggak kan. Lu disuruh nge-rap. Iya. Gitu. Mereka gak bakal mengkhianati tes lu gitu. Bener Bang. Dan sisanya ya makanya gue bilang kan. Gue janji gue gak mengkhianati itu semua. Tapi kita harus sama-sama tahu nih kita berada di garis entertain ya kan. Lu harusnya tahu apa yang disukai orang lewat
idealisme lo gitu. Idealisme lo yang mana yang kira-kira bakal diterima masuk, nih. Kan? Iya, bener. Yang masuk gitu. Gitu juga sama rap, idealisme lo yang mana yang bisa ini. Kayak gue juga sama gitar. Beat gitar gue ini yang mana nih yang lebih nyaman di kuping orang misalnya gitu kan. Gue gak boleh ngeluarin beat-beat yang lick-lick yang sulit gitu. Males orang dengerin gue. Iya. Gitu. Dan harus gue bikin sesuatu yang kalau anak-anak sekarang tuh sopan ya di kuping ya, sopan kata ya. Nyaman loh di kuping, langsung terima ke kuping gue gitu bang gitu kan. Iya ya gitu. Padahal kita bikinnya berantakan gitu kan. Tapi enak aja di kuping dia gitu. Karena memang kita mikirnya berantakan bukan berarti belabaran ya, tapi lebih ke simple gitu. Gitu. Entertain tuh masuknya bang ya. Iya. Kalau entertain tuh itu cuman masalah itu tuh. Menurut gue yang gue lihat tuh ketika yang berhasil itu yang mana bang gitu, yang mana nggak yang berhasil. Yang berhasil tuh yang bisa memadukan idealisme dia. Musisi itu harus idealis, gue bilang kayak gitu. Seniman itu nggak ada seniman itu yang nggak idealis, gue bilang. Iya. Harus idealis. Tapi yang berhasil yang mana? Yang berhasil itu yang berhasil memasukkan idealisme dia, si idealisme dia berdampingan, nah gue bilang kan, dia beradaptasi dengan realita, gue bilang gitu. Benar. Realita yang ada. Iya. Faktanya ini bukan Amerika bro, itu fakta. Yuk fanfic yuk. Gue nge-rap bang. Nah, faktanya ini Indonesia. Gue beatbox bang. Faktanya ini Indonesia bukan Taiwan. Itu yang harus lo hadapin. Ini realita lo. Ya kan, lu gak suka, bahkan lu gak ada di dunia ini tetap Indonesia. Iya benar. Ya kan itu yang gue bilang fakta. Faktanya penduduk kita kebanyakan misalkan dari kita bagi ada perempuan, ada laki-laki. Nah gitu, yang mana yang lebih banyak ya kan. Ada anak-anak, ada orang tua. Nah ada segmentasi kan. Nah situ. Nah habis itu kebanyakan pendengar Indonesia ini kayak gimana nih. Nah gitu tuh. Nah itu fakta-fakta yang harus dipelajari. Kalau lu mau terjun ke dunia industri, lu pahamin fakta itu. Baru lu dampingin idealisme lu dengan fakta-fakta itu. Realita-realita itu tuh. Maka lu akan berhasil masuk ke situ. Kalau lo tabrak, ya lo kalah lah ngelawan arus yang besar. Lo ini arus kecil nih. Lo dihantam sama ini lo selesai. Karena kita gak mungkin nyuruh orang suka sama kita bang. Nggak bakal bisa. Kita yang harus ngikutin mereka. Bahkan gue bilang, bahkan untuk orang yang udah banyak suka sama lu, gue bilang not everybody love you. Kata gue kan, gak semua orang itu suka sama lu gitu. Bener, bang. Walaupun dia suka sama karya lu, banyak loh. Lu pernah kan, lu pasti punya idola yang lu bener-bener suka sama karyanya, tapi lu gak suka sama orangnya. Pernah, pasti. Iya kan? Nah gitu, itu yang gue maksud. Gue ada di sini karena bang, gue tuh nyimak karya lu, tapi gue gak suka sama lu gitu. Gue gak suka attitude lu di luar karya lu gitu. Tapi gue appreciate banget dan karya lu jadi barometer buat gue. PR-nya banyak kan kalau terjun ke industri kan? Asli. Nah apalagi yang lo resain nih sebelum nutup podcast kita nih, apa yang lo pikirin banget? Circle sih. Oke, circle. Gimana tuh? Maksudnya gimana? Karena sampai sekarang gue belum nemuin circle di habitat gue. Dan keresahan gue gini bang. LPBF? Lebih ke gini. Itu yang lebih sempit. Gini. Maksud lu mau gimana? Gini, kayak orang-orang kan tahu nih gue ada value nih. Oke. Jadi nggak tahu ya nih emang selampung apa emang idealis wajar. Jadi gue kayak kadang gue kepikiran nih kayak ada nih teman yang kayak gini-gini nih. Gue bisa bikin kayak gini. Pas gue TikTok sama dia, kayak dia langsung matok nih. Harga. Tai banget tuh. Itu yang jadi kesan gue sih. Jadi masih ngeliat sudut pandangnya. Oke. Ya, gue paham. Walaupun gue kayak gini kan, ya seenggaknya itu loh, gitu kan bang. Kecuali kalau gue emang bener-bener ya mumpuni ya oke gitu. Cuman kan ya gue mahasiswa, gue gini, istilahnya gitu loh bang. Itu sih. Iya ya, semangat ngebangun spiritnya itu beda sama yang lu pelajarin dulu gitu. Yang di era sekarang ini gitu ya. Iya, kayak kalau mungkin gue kalau nggak ada value. Padahal yang lu ajak itu bukan juara juga ya, maksudnya. Bukan. Ya kayak misalnya contoh kayak dia punya alat nih bang, segala macem. Tapi gue kalau mau ke sana, ya dia matok harga. Sedangkan gue kan kayak, aduh, gimana ya gitu. Sedangkan kebutuhan gue kan masih banyak gitu kan, bang. Oh, kayak tai juga ya.
Kok gue kesel dengannya ya. Sedangkan gue berkarya gak mungkin sekali dong bang. Ya kan. Iya, gue lihat beberapa, ini satu nih tadi ada tadi gue hampir kelupaan. Dalam beatbox kan gak cuman pak begitu kan, tapi didukung sama tools juga loh. Gue pernah loh nontonin final battle dunia yang dia duduk berapa orang gitu. Iya. Terus dia tools yang dia pakai looping, pakai efek dan lain-lain. Gila gue bilang sampai kayak gini beatbox itu. Iya. Seserumit itu gitu. Dan itu apa kategorinya yang kayak gitu? Itu loop station. Dan untuk tapi dia masuknya beatbox juga kan? Beatbox. Ada kategori loop station battle. Sedangkan gue aja kayak pengen dari dulu banget nih Lu bang. pengen upgrade ke situ maksud lu kan? Enggak? Alhamdulillah baru bulan kemarin. Baru mau masuk ke situ? Udah masuk ke situ, oke. Udah adalah alatnya gitu bang, gua. Oh udah ada alat, asik. Alhamdulillah. Kita bisa live nih. Iya. Serius dia, istilahnya gitu aja dari 5 tahun lebih gue baru punya alat itu gitu kan. Lu ketika lu punya alat, lu narifin teman-teman gak buat ke situ? Wah enggak dong. Hampir gue pengen lu gantiin lu ngatain orang tai, lu sendiri tai lu berarti Ram. Gue malah gini kebalikannya bang, segitu gue punya alat, gue langsung ngontek kawan-kawan. Ini beneran, kayak SLBF, patak segala macem, LPBF. Main ke rumah. Gitu. Enggak, ayo dong kumpul ramein. Gue punya alat nih, pakai lah gitu ya. Kita kumpulan, gue bawa alat gue, sampai kayak gitu gue bang. Karena ya pengen apa yang gue rasain mereka juga harus ngerasain gitu. Kalau gue gitu bang. Ya iyalah gila lo. Teman-teman tuh pengen kali. Asli. Cuman perasaan lu gimana sih? Gila gue gak diajakin sama Rafli. Oke Raf. Lu perasaan lu aja lah. Lu pasti kayak gitulah gitu. Asli. Karena gue juga ngerasain sebelumnya gitu bang. Jadi gue gak pengen kayak temen-temen gue ya ngerasain apa yang gue rasain. Kayak ya kan gak cuman gue doang sih kayak yang pengen megang alat itu tuh. Iya. Kan. Iya. Alhamdulillahnya gue udah ada nih. Jadi ya kenapa enggak gue sharing ke teman-teman gimana cara mainnya segala macam gitu bang. Loop station itu ya namanya ya. Loop station bang. Loop station. Dan lu berharap teman-teman punya mental yang sama lah sebenarnya sama lu gitu. Ini pesan juga ya buat teman-teman yang kesana gitu. Kalau lu bicara sama orang yang baru mau belajar, oke lah lu bilang itu, makanya gue bilang, makanya tadi di depan tadi gue bilang kan ke lu kan, Raf, lo ngebina regenerasi, mau itu bayar atau tidak bayar, itu silahkan kata gue, itu sah-sah aja gitu. Karena yang lo bentuk adalah regenerasi gitu, orang-orang yang gak tahu, orang-orang yang baru minat jadi mau kan kayak gitu. Itu gimana dia mengapresiasi lo aja gitu kan. Tapi ranahnya akan berbeda ketika lo 2 orang kreator lagi bertemu nih gitu. 2 orang produser lagi ketemu nih ya kan, 2 orang kreatif lagi ketemu. Nah, menurut gue nggak fair kalau bicara itu gitu. Menurut gue ya. Kenapa? Karena dua-duanya punya value. Asli. Gue juga mikirnya kayak gitu. Jadi gue kadang bisa nih gue untuk bayar itu bang. Cuman kadang gue mikir kayak, aduh ini kan kita sama-sama naik lu maksud gue gitu loh bang. Iya. Gue setuju. Gue setuju sama itu. Malah gue kadang ada sisi khawatir gue katanya ke Firman tuh, Rafli minta duit nggak? Kalau Rafli minta duit, udahlah cancel aja lah, gue bilang gitu. Kalau dia bahas-bahas duit sama gue, enggak deh gitu kan. Karena podcast kita ini bukan sekedar konten loh gitu. Bukan sekedar konten, tapi kita lagi open minded nih buat teman-teman gitu. Kalau ini gede segala macam, gue bagilah AdSense-nya gitu istilahnya, kalau AdSense ya. Asli. Gue bagilah gila-gila loh, ya kan? Iya, kalau nggak gede ya udah namanya udah mencoba gitu. Iya kan. Coba lagi sebenarnya kayak gitu dong. Oh, yang ini nggak naik nih. Nah, gue pada saat itu juga kayak gue itu sebenarnya nyari relasi loh bang. Ke mereka, tapi kok mereka itu naripin gue, mentang-mentang gue udah ada value gini-gini. Nah itu sih. Salah itu, pikiran salah. Ini gue bilang gak open man. Makanya dari 2018 sampai sekarang gue gak ketemu itu bang. Iya. Itu. Berarti lu seneng dong ketemu gue ya? Iya sih. Iya gitu, itu salah man. Salah man. Jadi gue tuh selalu bilang kayak gini, ini pengalaman juga nih. Ada di podcast ada yang minta bayaran. Ada. Gak usah disebut mereknya lah ya. Jangan sebut merek ya. Ada. Banyak apa ada? Ada. Tapi ya gue bilangnya kayak gini. Gue bukan yang gak mau bayar. Bukan gak ada ya. Tapi belum ada loh kata gue. Karena gue gak cuma sekedar bikin konten gue bilang kan. Tapi gue bikin something nih yang gunanya buat kita semuanya nih. Wah parah sih. Itu gue kasih penjelasan. Kita kan sama-sama dari Lampung nih ya kan. Kayak gini ngebangun. Dia gak mau datang. Karena gak ada. Ya kan. Oke bang gitu. Nah penjelasan yang pertama gitu. Penjelasan kedua bentuknya ancaman.
Ancaman tuh gini, kalau gue ada, bukan lu yang gue undang. Asli. Kalau gue ada nih, bukan lu yang gue undang. Yang ketiga, ancaman lagi. Ini lebih keras. Kalau lu ada urusan sama gue, lu bayar. Gantian Asli. dong. Bener bang. Iya kan, lu jangan pernah berharap kolaborasi sama gua gitu. Atau di circle gua lu jangan pernah lu using circle gua gitu. Begitu lu berurusan sama gua dan circle gua, semua bayar. Biar fair. Bener. Dia kan lagi ngajarin gua profesional tuh, profesional do bang. Oke, gua ajarin lu profesional. Karena lu, scope lu masih geografis dan menurut gua. Dan gua juga tahu diri bang sebenarnya. Ke mereka-mereka ini yang punya istilahnya gear yang lebih oke lah. Iya. Ya mereka ini teman lama gua gitu bang. Itu yang bikin gue agak sakit hati sebenarnya. Kayak anjir, lu ini udah kayak keluarga lo gitu bang istilahnya. Kalau atau lu pikirnya gini, gue pikir lu temen gue ya kan. Itu. Gue pikir lu saudara gue pikir lu keluarga gue, nggak taunya lu nggak nganggep gue ke situ. Anjir ketipu dong. Kan gue juga kan nggak mungkin sepihak sih kayak. Ya minimal ada kredit lah di situ bang. Ya kalau emang lebih ya oke gitu. Maksud gue ya sama-sama lo. Kan toh lu kawan gue gitu maksud gue bang. Iya. Mending anggapnya kayak gue ya kayak di pasar sekedar beli gitu. Udahnya udah gitu. Ya lu kan kawan gue gitu. Harusnya kawan tuh memperlakukan yang lebih. Kan ada quotes yang kayak gitu kan. Ya itu kawan yang beda yang beda ini loh gitu kan. Yang beda. Lu kawan gue, lu misalkan lu pengusaha kaya. Gue musisi gitu. Lu pakai jasa gue. Ya lu appreciate gue harusnya. Kalau lu memang lu ngerasa kawan gue gitu. Tapi kita ini sama bro ya kan. Bener itu bang. Gitu. Lu gak ada duit, gue gak punya duit. Lu gak ada duit kan, gue gak punya duit. Ya kan. Gimana caranya gue kasih lu value, lu kasih gue value. Nah kan kayak gitu. Gue gak bisa bayar lu dalam bentuk uang. Gue bayar lu dalam bentuk apa? Ya kan kira-kira kayak gitu tuh. Iya asli bang. Nah lu sama gue tuh kayak gimana nih gitu. Maksud gue kan gak harus bayar itu kan gak melulu bicara soal uang. Bukan kita mau gratis ya. Bukan mau gratis gitu. Tapi kan ya coba sih kalian mikir panjang gitu. Kita bicara satu kan circle jadi lebih lebar ya kan. Iya pasti. Circle jadi lebar. Apalagi kan kayak ya simpelnya lah ya. Willy ini lu record di mana Pli? Sini. Iya. Kelar. Istilahnya kan gitu. Jadi dia juga lebih dikenal banyak kan. Istilahnya gitu kan bang. Bener. Satu circle lebih lebar. Yang kedua itu kayak ngelahirin karya. Iya. Ada value. Nah yang kedua tuh value-nya naik. Yang ketiga hasil dari kolaborasi itu orang nyebutnya karya. Tapi kalau gue nyebutnya beda Raf. Apa? Aset. Gue nyebutnya aset. Apa yang kita buat hasil dari kolaborasi kita nyebutnya aset. Kalau dia bentuknya fisik jadi aset fisik. Kalau dia bentuknya digital jadi aset digital namanya. Ingat karya yang lahir dari dunia musik itu bukan jual beli. Tapi sifatnya itu bukan jual beli, hasil sales bukan. Tapi royalti kita nyebutnya. Royalti. Benar. Ketika lu udah mati sekalipun itu jadi apa? Income yang masuk itu akan diwariskan kepada keluarga lu, anak cucu lu gitu. Itu yang gue bilang, kita tuh passive income sebenarnya kita kejar. Ketika si aset sudah bergerak, walaupun kita lagi tidur, uangnya akan bertambah gitu. Ya kan? Kan kayak gitu yang kita kejar. Ketika lu sakit, kan kita ini bukan pegawai negeri atau pegawai yang digaji gitu maksudnya kan gitu. Bener. Iya kan? Kalau kita sakit gimana Raf? Ya kan? Ya kita berharap sama karya kita, aset kita dong yang bisa membiayai kita. Bener gak sih? Bener. Ya kan kita minta tolong kawan, ya kawan juga susah ya kan? Atau kawan juga lagi sakit misalkan gitu. Ya kan kita tidak dibiayai jam sostek misalkan gitu. Kita gak punya JHT. Bener. Gak ada jaminan apa-apa kita tuh gak punya. Iya. Gak punya. Gak ada. Jadi itulah yang harus diperjuangin gitu. Iya. Gila panjang banget gue ngobrolnya. Tapi ini penting gue sampein. Tapi gue gak tahu nih ini di Lampung apa se-Indonesia ya. Yang mikirnya kayak gitu. Kejebak. Jadi jatuhnya kubu-kubuan loh bang. Bener, makanya gue itu bilang. Salah satu faktor gak maju ya. Itu sih. Istilahnya walaupun gue gak punya value nih. Walaupun gue ada keinginan kan toh lu kawan gue loh. Seenggaknya ya minimal sisipin lah. Bedain lah ini kerja sama kawan gitu loh bang. Bukannya apa ya. Tapi emang beda loh kayak apa ya di dunia kita ini bang ya. Iya. Ya sejelek-jeleknya setolol-tololnya lu bisa jadi marketing. Gue ini jadi marketing lu loh gitu kan. Gue kan pasti ngasih tahu loh di situ. Iya.
sing lu rekaman, karena gue balas jasa lo lewat mana coba? Iya benar. Ya kan nggak bisa, gue nggak bisa bayar, tapi mulut gue ini bisa keluar nih, istilahnya gitu tuh. Medsos gue bisa bergerak nih, tangan gue bisa kreatif nih ya kan. Lo rekaman sama Rapli ya, rekaman sama Rapli guys. Di sana seru, beatnya asik, kalau bisa lo lah gitu promosiin itu. Karena gue cuman itulah bentuk terima kasih gue ke lo gitu. Gila ya, panjang banget obrolan circle ya, PR-nya ya, keempat ya, itu jadi keresahan kita semua sih. Mudah-mudahan ini jadi manfaat ya Raf ya, buat mudah-mudahan kedengeran sama semuanya ya. Amin. Di teman-teman di birokrasi juga, ataupun stakeholders yang menonton video ini. Nggak cuman ini Rafli ini adalah sampel. Gue berharap sih lagi-lagi gue mohon sama teman-teman semuanya untuk mengawal seluruh talent atau bakat-bakat atau potensi-potensi yang ada di Lampung ini, yang bisa sebenarnya secara nggak disadarin atau secara nggak langsung itu ngebangun kota kita loh gitu. Iya. Dan kalau ketika itu besar, suka nggak suka itu ngebangun perekonomian kita juga, dan kita bisa hidup di kota kita yang hidup gitu. Kita cari hidup di kota kita sendiri gitu. Dan gue rasa sih nanti ke depannya ada orang tua itu nggak bakal ngelihat anaknya merantau lagi gitu ya kan. Ya kan? Karena di kotanya sudah mengakomodir itu gitu. Ya kan, orang tua tuh nggak bakal ngelihat anaknya putus sekolah karena anaknya harus merantau, tadi putus sekolah pula ya kan. Orang tua jadi benar-benar bisa ngawasin anaknya lewat dekat gitu dan mendukung kegiatan anaknya, karena di sini aja mereka bisa hidup. Iya gitu. benar. Amin ya Raf ya. Amin ya Raf ya. Thank you banget geng. Give applause untuk Rafli. Oke.